Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang. Saya Romo Vincentius Bondan Prima Kumbara. Perasaan saya senang karena di tempat ini pengalaman hidup menggereja itu menjadi lebih kaya. Terutama pengalaman imamat itu sangat terasa, tenaga dan perhatian seluruhnya dicurahkan untuk karya misi, dan karya misi masih sangat diperlukan di tempat ini. Sekarang ini menjadi pusat perhatian saya adalah mendidik awam, karena mendidik awam itu multi efek. Setelah dididik dengan baik, pasti nanti dari awam-awam ini muncul keluarga-keluarga yang baik, keluarga Katolik yang baik, dan kemudian memunculkan banyak panggilan yang baik juga. Tempat keluarga itu juga memunculkan panggilan yang banyak. Karena sampai hari ini masih hampir 100 tahun, sudah 100 tahun lewat evangelisasi di Ketapang. 100 tahun ini 2018 100 tahun Gereja Serengkah, tempat dibaptisnya orang Dayak pertama di tempat ini. Itu sekarang yang bertahan baru 7 romo dari yang asli, 7 romo yang asli dari orang Dayak sendiri. 7 tambah 2 9. Kemarin ada tahbisan 2. Kami membuat gerakan orang tua asuh misioner. Apa itu? Ya, gerakan untuk menyekolahkan anak-anak di tempat ini, karena akses pendidikan di tempat ini masih jauh dari apa yang kita bayangkan di Jawa. Kita harus mengakui bahwa pembangunan pemerintahan itu sangat berbeda antara di Kalimantan dan di Jawa. Juga saya merasa pasti juga di tempat-tempat lain di luar Jawa itu banyak akses pendidikan yang diabaikan. Sementara itu pembangunan manusia, pembangunan mental manusia itu persis melalui itu pendidikan. Maka gerak saya sampai hari ini adalah saya mencoba mendidik awam itu dengan berjejaring, membangun jaringan antara awam Keuskupan Agung Semarang dan awam Keuskupan Ketapang untuk membawa anak-anak di tempat ini dan bersekolah di Karanganyar. Oke, sip kan? Kalau ada yang tertarik, boleh ikut. Hubungi siapa? Yang tertarik silahkan menghubungi Magdalena Lilis, itu ketua gerakan kami. Oke, Di bisa dilihat di bawah ini ya. Di bawah ini, di bawah ini. Nanti muncul di sini. Ya, itu nanti silakan hubungi, dan itu gerakan yang baik. Saya kira kalau Keuskupan Agung Semarang mengatakan sekarang ini cerdas, tangguh, misioner, dialogis, maka saatnya Anda sekalian ikut serta dalam gerakan orang tua asuh misioner. Kalau yang satu ini lebih hebat lagi, yang punya keuskupan. Kita panggil yuk. Kat. Apa? Pakai ini kita ketok ya.
para pastor di Keuskupan Ketapang adalah pribadi-pribadi yang sungguh handal, mandiri, karena mereka melayani umat di daerah pedalaman yang tidak ada sinyal, tidak ada listrik, dan bahkan akses jalan sangat terbatas. Sudah biasa kalau pastor turne itu artinya mengunjungi umat di daerah pedalaman, yang kadangkala diplesetkan turu kono turu kene. Karena di setiap stasi itu mesti singgah dan bahkan juga tidur untuk menginap karena kondisi lingkungan dan tantangan medan yang begitu luar biasa. Nah, di dalam situasi yang begitu terbatas, begitu kadangkala juga tidak ada sarana-sarana yang memadai untuk melakukan pelayanan kepada umat. Di dalam situasi itulah para pastor di Keuskupan Ketapang itu sungguh mengalami suatu bentuk hidup yang mesti survival, yang mesti menggunakan dengan daya kreativitas dan daya imajinasinya untuk terus bertahan dan juga mendengarkan, melayani dan mengembangkan umat-umat yang juga pemahaman dan kedalaman iman umat itu memang kadangkala masih terkendala karena beberapa stasi, bukan hanya beberapa tapi sebagian besar itu ada hanya bertemu dengan pastornya itu kira-kira 2 bulan atau bahkan 3 bulan sekali. Itu kalau pastornya rajin mengadakan turne. Karena kadangkala juga sangat sulit untuk melaksanakan turne itu, atau juga karena umat sendiri kadangkala ketika dikunjungi pastornya itu dengan mudah mengatakan, "Pastor, maaf, kami besok sepak bola." Memberikan umpan membuat salah tingkah. Pemain-pemain belakang dan kita peluang dari Rafli. Apa yang terjadi? Iya, semua peluang jebret. Gol. Maka ya sudah. Lalu pastornya pulang dengan tangan hampa, meskipun juga kadang-kadang dengan suka hati karena tidak jadi. Tetapi akibatnya adalah bahwa kedalaman, pemahaman dan sikap imannya memang cukup terbatas. Tantangan lain di dalam pelayanan para pastor di Keuskupan Ketapang adalah tantangan lingkungan hidup yang sebagian besar yang dulu dikenal sebagai paru-parunya dunia, tetapi sekarang ini sudah menjadi ladang atau padang yang begitu luas. Dan itu suasananya menjadi sangat panas karena tanaman-tanaman yang dulu besar-besar seperti kayu belian dan seterusnya itu sudah ditebang pada waktu illegal logging dan juga menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Sehingga tantangan alam itu begitu luar biasa. Dan bahkan sudah pada taraf kerusakan yang tidak mungkin lagi dipulihkan. Karena itu tantangan pastoral yang sangat besar di wilayah Keuskupan Ketapang dan juga pada umumnya di wilayah Kalimantan adalah bagaimana mengembalikan keutuhan ciptaan ini menjadi lebih asri lagi, menjadi semakin layak untuk dihuni. Sekurang-kurangnya mereka bisa memiliki tempat untuk melangsungkan kehidupannya. Karena masyarakat Ketapang, terutama masyarakat Dayak, itu sangat tergantung kepada alam. Dan kehidupan dengan alam, entah itu sungai, hutan terutama, itu sungguh menjadi gantungan hidup mereka. Sehingga juga adat itu masih cukup kental. Dan adat itu berkaitan dengan alam. Maka ketika alam mulai rusak dan kehidupan mereka mulai berubah dari ladang berpindah
Dan itu berarti juga segala adat istiadat dan tradisinya, termasuk minum tuak, pancung bulu muda, berternak babi, itu juga semakin berubah dari ladang berpindah menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit. Ini tantangan yang tidak begitu mudah karena kemudian juga cara hidup mereka berubah dari ladang berpindah menjadi buruh, dan penghidupan mereka kemudian sangat tergantung pada gaji dari mereka menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit. Saya berharap supaya para pastor memang kemudian semakin berani untuk mengembangkan diri dengan berbagai macam cara, entah itu ada pelatihan, maka ada beberapa pastor yang kita kirim, kita minta untuk belajar mengenai bagaimana mengembangkan lingkungan hidup, juga mengadakan kaderisasi, bagaimana mengadakan kaderisasi untuk teman-teman muda terutama, mereka menjadi berani menjadi pelopor pelestarian keutuhan ciptaan ini. Saya kira ini beberapa gambaran singkat mengenai kehidupan pastoral dan juga kehidupan para imam di wilayah Keuskupan Ketapang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berani